Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita. Dalam video kali ini saya akan membahas seputar HTML dan juga PHP. Ada tiga poin penting yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah penjelasan perbedaan HTML dan juga PHP secara teori atau konsep. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang struktur dasar HTML dan struktur dasar PHP. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan melakukan praktikum langsung untuk melihat perbedaan antara HTML dan juga PHP. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu perbedaan HTML dan PHP secara teori dan konsep. Berbicara soal perbedaan, sebenarnya ada banyak perbedaan antara HTML dan PHP, tapi perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah HTML berfungsi sebagai bahasa markup yang menyusun struktur visual statis di sisi klien, sedangkan PHP adalah bahasa pemrograman skrip yang menjalankan logika dan pengolahan data di sisi server. Sederhananya begini, HTML adalah kerangka tampilan yang dilihat langsung oleh browser pengguna, sementara PHP adalah mesin di balik layar yang memproses data eh, dan HTML dan PHP juga memiliki fungsi utama yang berbeda. HTML berfungsi membuat struktur dan tampilan, sedangkan PHP berfungsi mengolah data dan membuat tampilan halaman web. Interaksinya dengan database juga berbeda. HTML tidak bisa mengakses database, sedangkan PHP bisa berkomunikasi dengan database seperti MySQL. Dan yang terakhir, ekstensi filenya juga berbeda. HTML memiliki ekstensi file itu .html, sedangkan PHP ekstensi filenya .php. Kesimpulannya adalah HTML digunakan untuk tampilan dan struktur halaman web, sedangkan PHP digunakan untuk logika, pemrosesan data, dan membuat halaman lebih interaktif. Sekian, itu adalah penjelasan singkat tentang perbedaan HTML dan PHP secara teori dan konsep. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penjelasan struktur dasar HTML dan juga struktur dasar PHP. Saya sudah siapkan ya di Notepad. Sebentar. Share screen terlebih dahulu. Nah, saya sudah siapkan struktur dasar HTML. Ini terdiri dari tiga bagian ya. Ada HTML, ini pembukanya dan ini tutupnya. Kemudian head, ini pembukanya dan ini tutupnya. Kemudian title ini yang berada di antara head dan yang ketiga adalah body. Ini adalah bagian utamanya karena ini adalah apa namanya? Semua nanti akan uh, berada di sini. Ini tempat untuk codingnya. Oke, penjelasan yang pertama ya, HTML. Ini adalah root HTML. Untuk semua kode HTML-nya harus berada dalam tag ini. Jadi head, body, dan yang lainnya harus berada di antara HTML ini dan juga HTML ini ya, harus di antara di dalam ini. Kemudian head, ini adalah bagian otak di balik layar. Apapun yang ada di sini tidak akan muncul langsung di layar browser kecuali judul tab, atau title. Disinilah, nah disinilah di antara sini, disinilah kita menaruh metadata, link ke file CSS dan pengaturan karakter. Nah, yang ketiga adalah body. Ini bagian tubuh atau konten utama. Disinilah semua elemen seperti elemen visual seperti
Teks, gambar, tombol, dan video diletakkan agar bisa dilihat oleh pengunjung. Lanjut ke struktur dasar PHP. Nah, kok tidak kelihatan ya? Nah, ini. Ini saya menyebutnya cucu aja ya. Cucu terus tanda tanya PHP. Ini maksudnya apa? Ini adalah tag pembuka. Ini seperti instruksi mulai berpikir, menandakan bahwa kode PHP dimulai. Kemudian echo. Echo ini adalah isi. Echo ini berfungsi untuk menampilkan data atau teks ke layar browser. Dan yang terakhir, ini adalah tag penutup. Jika ada pembuka, maka harus ada penutup. Nah, ini juga ini pembukanya, ini penutupnya. Nah, ini pembukanya, ini penutupnya. Ini di antara sini kan ada isi ya nanti untuk tempat coding. Nah, ini penutup dan ini pembuka, ini penutup. Nah, seperti itu. Jika ada pembuka, harus ada penutup. Seperti itu. Nah, oke, itu penjelasan singkat tentang struktur dasar HTML dan juga em, struktur dasar PHP. Lanjut, kita akan melakukan praktikum langsung, teman-teman. Jadi di tugasnya itu tertulis bahwa harus memilih salah satu antara seleksi kondisi, if, else, dan switch, kemudian array, terus looping atau apa ya, lupa aku. Terus yang terakhir ada string dan aku memutuskan untuk memilih string, teman-teman. Dan stringnya itu konversi antara konversi dari huruf kecil ke huruf kapital. Langsung saja langkah yang pertama adalah membuka exam PP. Nah, kita start dulu. Seperti ini, jika sudah, kita buka file, kita akan membuka, kita akan membuka, kita akan membuat folder. Kita akan membuat folder ya. Caranya adalah buka local disk, kemudian exam pb, htdocs. Lalu kita akan buat folder baru. Kita akan namai foldernya praktikum sepertinya. Udah udah ya, ini ya udah bikin foldernya. Foldernya namanya praktikum ya, teman-teman. Lanjut kita buka Chrome, open. Kita tunggu. Localhost praktikum. Nah, muncul seperti ini, teman-teman. Kenapa ini index of? Karena kita belum membuat. Nah, langkah selanjutnya adalah membuka Dreamweaver, software Dreamweaver ya. Langkah selanjutnya kita membuka software Dreamweaver, teman-teman. Nah, kita new, kemudian ini HTML, kemudian create sini. Nah, ini dia teman-teman struktur dasar HTML-nya. Biar nggak lama ngetik ya, saya sudah siapkan
codingan ini kita copy saja, Ctrl C. Kemudian kita taruh di antara body sini, teman-teman. Nah, oke, jangan lupa di save ya, syaratnya Ctrl S. Kemudian kita arahkan ke file tadi, teman-teman. Ke folder tadi ya, teman-teman. Yang sudah kita buat, folder praktikum. Nah, ini kita arahkan ke sini dan ininya jangan lupa diganti ya. Index.html. Ini kita save. Lalu kita akan coba ya, teman-teman. Kita refresh. Nah, sudah muncul teman-teman. Materi string konversi huruf kecil ke kapital. Tag asli Anita Jamaludin, hasil konversinya belum muncul karena ini HTML hanya tampilan saja. Selanjutnya, kita ke file, kemudian new. Kita pilih paling akhir yaitu PHP. Kita klik. Di sini ekstensi sudah PHP ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah saya siapkan codingannya ya biar tidak terlalu lama. Ctrl C. Lalu kita masuk sama seperti tadi, kita masukkan di antara body. Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian Ctrl S. Jangan lupa disimpan. Dan ini harus kita bedakan ya, teman-teman. Namanya kita namanya apa ya? Konversi gitu aja ya. Konversi.php. Nah, kita save. Udah. Kita lanjutkan di sini. Ini sedikit berbeda ya dengan tadi. Localhost, nama folder, dan nama folder selanjutnya. Tadi kita namai foldernya, iya, konversi gitu ya. Konversi.php. Nah, muncul teman-teman hasil konversinya Anita Jamilatin Fitria. Nah, jadi perbedaannya ini teks aslinya Anita Jamilatin Fitria dan hasil konversinya tidak muncul karena ini adalah masih .php dan sedangkan ini PHP-nya .html, maaf, ini yang .html dan yang ini adalah .php-nya sudah muncul Anita Jamilatin Fitria seperti dia. Nah, ini tuh muncul jadi awalnya seperti ini huruf kecil dan ini jadinya huruf besar seperti ini guys, teman-teman. Dan untuk ini ya teman-teman, kita akan coba ganti title-nya. Ini misal string, kita coba dengan materi string. Nah, udah Ctrl kita kembali lagi ke sini, kita refresh. Oh, nggak bisa ya. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, kita Ctrl S dulu ya. Nah, udah Ctrl S. Selanjutnya kita... Nah, ini muncul di sini, teman-teman. Jadi, itulah fungsinya title. Fungsinya head, teman-teman. Materi string. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, selanjutnya ini yang .php ini saya juga akan ganti hasil konversi string. Nah, seperti ini.
Ctrl S, lalu kita kembali ke sini. Nah, sudah muncul teman-teman hasil konversi string. Begitu teman-teman ya. Stop. Nah, sekian videonya. Em, saya pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke ya teman-teman.